Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Pada pagi hari ini kita tidak akan bertemu lewat Zoom, tetapi kita akan belajar melalui sebuah presentasi dari saya. Nah, di akhir presentasi nanti ada tugas dan silakan waktu yang tersisa digunakan untuk membuat atau mengerjakan tugas tersebut. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang pelajaran 4, yaitu Nabi Elia mengajak Israel kembali percaya kepada Allah. Oke. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari atau mengetahui apa itu nabi. Nah, nabi adalah utusan Allah. Mereka berani berbicara atas nama Tuhan, sehingga disebut sebagai penyambung lidah Allah. Jadi selain disebut nabi itu adalah utusan Allah, nabi juga disebut sebagai penyambung lidah Allah. Nabi adalah orang yang menerima sabda dari Tuhan kemudian melanjutkan kepada orang lain. Nah, nabi itu dipercaya sebagai pembicara handal. Nah, orang-orang yang diangkat atau disebut sebagai nabi adalah orang-orang yang terpilih ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Nah, tugas nabi secara umum adalah menyampaikan kehendak Allah terhadap manusia. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang unsur perkataan nabi menggunakan pola hukum jika maka. Ini adalah hubungan sebab akibat. Jika saya lapar, maka saya makan. Nah, tapi tidak seperti itu ya dalam eh, kitab nabi-nabi. Nah, dalam kitab nabi-nabi itu kita akan menemukan kata-kata yang kurang lebih seperti ini. Jika kamu melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kamu akan mendapat berkat. Tetapi jika apa yang kamu lakukan menyimpang dari kehendak Allah, maka kamu akan mendapat kutuk. Nah, ini adalah tugas dari Nabi untuk mewartakan pesan-pesan Allah kepada manusia. Nabi melanjutkan perkataan dari Allah kemudian diteruskan kepada manusia. Nah, kisah hidup seorang Nabi. Para raja dan pemuka agama sangat membenci tindakan seorang Nabi. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa sih Nabi itu kok dibenci? Padahal ia kan mewartakan kabar baik. Nah, sebenarnya seperti ini. Nabi itu memang mewartakan kabar baik dari Allah kepada manusia. Akan tetapi, banyak di antara manusia yang tidak menyadari kehadiran Nabi itu sebagai penyambung lidah Allah. Nah, bahkan orang mengira atau bahkan orang berpendapat bahwa Nabi ini adalah orang yang ingin berusaha untuk melepaskan seseorang. Seperti raja ini, membuat raja ini tidak menjabat lagi sebagai raja. Jadi para raja dan pemuka agama itu takut bahwa seorang nabi itu nanti mempengaruhi orang banyak. Kemudian sang raja ini kemudian tidak lagi menjabat sebagai raja. Nah, hal ini juga terjadi pada titik yang kedua, yaitu sering ditolak dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ini adalah risiko yang harus dihadapi oleh para nabi, khususnya Nabi Elia ya, yang kita pelajari pada hari ini. Nah, nabi sebagai inspirasiku. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari nabi? Remah-remah seperti apa yang bisa kita ikuti dalam kehidupan seorang nabi? Yang pertama, nabi tetap harus berjalan gagah dan berani terhadap para penentangnya. Ya, jadi kita di sini dipanggil untuk berani dan berjalan terus. Walaupun di samping kiri kanan kita, depan belakang itu ada orang yang menentang kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah tindakan yang direstui oleh Tuhan. Saya adalah anak-anak Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Maka kita harus hidup dalam karunia dan anugerah yang kita dapat dari Tuhan. Yang kedua, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dalam perutusan tersebut. Nah, karena kita terlahir sebagai anak-anak Tuhan,
dan kita adalah orang-orang yang beragama, maka dalam setiap tugas, dalam setiap kehidupan kita, ketika kita beraktivitas, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam perutusan di dunia ini. Nah, kita akan mempelajari tentang Nabi Elia. Nah, situasi bangsa Israel pada saat itu ketika Nabi Elia diutus oleh Allah, situasinya adalah bangsa Israel jauh dari Allah. Artinya bangsa Israel tidak sedang bersama dengan Allah, atau hubungan antara Allah dan bangsa Israel itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, mengapa sampai bangsa Israel ini melupakan kasih karunia Tuhan? Nah, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel menyembah berhala. Jadi bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Nah, dari mana munculnya ini menyembah berhala? Ini muncul dari Raja Ahad yang menjabat waktu itu sebagai raja bangsa Israel. Nah, Raja Ahad ini meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan mengikuti para Baal. Nah, Baal ini adalah dewa-dewa yang disembah oleh istri dari Raja Ahad. Nah, Raja Ahad ini kemudian terpengaruh oleh istrinya dan kemudian menyembah dan mengajak bangsa Israel untuk menyembah Baal ini. Nah, Nabi Elia yang adalah seorang pemberani menghadap raja dan membuktikan siapa Allah yang sebenarnya. Nah, dalam kisah Nabi Elia itu diceritakan bahwa Nabi Elia itu mendatangi sang raja untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya. Oke, kita lihat kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nah, Nabi Elia menunjukkan kebesaran Tuhan dengan memohon kepada Allah agar menurunkan api untuk membakar korban persembahannya. Nah, di sini Allah, Elia kemudian meminta para pengikut Dewa Baal untuk memanggil Tuhannya untuk membakar, untuk menurunkan api, untuk membakar korban persembahannya. Nah, ketika Nabi Elia memohon agar Tuhan menurunkan api untuk membakar korban persembahannya, maka turunlah api itu dari langit dan membakar korban persembahannya. Berbeda dengan para penganut Dewa Baal ini, Tuhan mereka tidak dapat menurunkan api untuk membakar korban bakarannya. Nah, yang penting sebenarnya di sini adalah Nabi Elia mengajak orang Israel agar berhenti menyembah Dewa Baal dan kembali kepada Tuhan. Nah, ini adalah tujuan dari Nabi Elia, mengapa ia diutus oleh Tuhan, agar orang Israel berhenti menyembah Dewa Baal dan kembali kepada Tuhan. Nah, ini adalah tugas pertama dari saya. Tugasnya itu membaca kisah Nabi Elia. Berikutnya ada dua, yaitu satu Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 33, dilanjutkan sampai ayat 17 ayat 1. Lalu dari kitab pertama Raja-Raja juga pasal 18 ayat 19 sampai 40. Nah, setelah membaca kedua perikop ini, adik-adik silakan mengerjakan soal ini. Siapakah Nabi Elia? Apa isi nubuat yang dilakukan Nabi Elia terhadap bangsa Israel? Apakah akibatnya ketika orang Israel menjauh dari Allah? Dan yang ketiga, apakah yang terjadi setelah Nabi Elia berhasil membuktikan Allah yang sesungguhnya? Nah, tugas ini dikerjakan hari ini, kemudian dikumpulkan kepada saya paling lambat malam hari lah, atau besok. Ya, malam hari atau besok. Lalu dalam pengumpulan tugasnya itu disertakan juga nama dan nomor urut. Silakan dikerjakan di kertas kerjanya, lalu difoto, kemudian dikirim ke saya. Langsung chat ya, nggak usah dikirim ke grup kelas, supaya saya gampang memeriksanya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin.